Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkati nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Yang kita hormati, Ibu Aprilia Dwiandari SEMA selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ekonomi makro dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baiklah, teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Fajaria Zahra Fitri, perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dodi Purwono, saya sebagai nutulen atau penjawab. Perkenalkan, nama saya Dela Silvia Agustin, saya sebagai penjawab. Langsung saja marilah kita menyimak dan mendengarkan materi dari presentator pertama. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Di sini kami akan membahas teori ekonomi makro dari perekonomian terbuka. Di sini kami akan membahas tentang pengertian sistem perekonomian terbuka, penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Dibagi menjadi dua. 1. Perbedaan sistem produksi. 2. Menghemat biaya produksi. Dibagi menjadi dua. A. Perbedaan tingkat selera. B. Adanya prinsip perbandingan keunggulan. Ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka dibagi menjadi 4 sektor. 1. Sektor rumah tangga. 2. Sektor perusahaan. 3. Sektor pemerintah. 4. Sektor negara lain. Dan juga kami akan membahas tentang kelebihan sistem perekonomian terbuka, sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka, penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Pengertian sistem perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. 1. Perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. 2. Menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. A. Perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perbedaan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. B. Adanya prinsip perbandingan keunggulan. Comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar, jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza sebagai pemateri 2. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor adalah ekonomi yang dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, yang keempat sektor asing. Adapun sektor rumah tangga yang terdiri dari kelompok individu yang dianggap homogen dan identik, seperti hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan negara lain. Sektor perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa seperti
hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan dunia internasional. Sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis, seperti hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan pemerintah. Sektor negara lain gabungan antara hubungan rumah tangga dengan hubungan perusahaan dunia internasional. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan warga negara untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, atau pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang, dan jasa, pertukaran teknologi atau material, pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Kolaborasi luar negeri mendorong pertumbuhan, memungkinkan akses produk dan jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik, dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sofiani. Di sini saya sebagai pemateri 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor, sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri negara-negara lain. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto diantaranya selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara. Selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini dan tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.